Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah merupakan Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan jagat raya ini, beserta makhluk-makhluk di dalamnya. Semua makhluk yang diciptakan Allah wajib tunduk kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, karena diberikan akal sehat untuk berpikir. Namun akal atau pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sangatlah sedikit, sehingga kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang sangat jauh dari kemampuan akal kita, seperti menanyakan hal-hal yang sangat mustahil untuk diketahui oleh kemampuan akal manusia. Misalnya, menanyakan siapa yang menciptakan Allah, bagaimana rupa atau wujud Allah, dan lain sebagainya. Karena hal itu sangatlah mustahil untuk dicapai oleh akal manusia. Sebelum kalian melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian dukung channel Story Islami dengan mengklik subscribe, like, and share. Karena dukungan dari kalian adalah semangat bagi kami untuk terus membuat video-video bermanfaat. Kisah ini adalah perbincangan antara seorang muslim dan seorang ateis, seperti yang dimuat oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Ada seorang ateis yang memasuki sebuah masjid. Dia mengajukan 3 pertanyaan yang hanya boleh dijawab dengan akal. Artinya, tidak boleh dijawab dengan dalil, karena dalil itu hanya dipercaya oleh pengikutnya. Jika menggunakan dalil, maka justru diskusi ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Pertanyaan ateis itu adalah: pertama, siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ini ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada penciptanya? Kedua, bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Ketiga, kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga dari api? Tidak ada satupun jamaah yang bisa menjawab, kecuali seorang pemuda. Pemuda itu menjawab satu persatu pertanyaan sang ateis. Jawaban pertama, apakah engkau tahu dari angka berapa angka 1 itu berasal? Sebagaimana angka 2 adalah 1 tambah 1, atau 4 adalah 2 tambah 2. Ateis itu diam membisu. Kedua, saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita ketika dalam perut ibu kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang kita makan dan minum, lalu bagaimana kita buang air ketika dalam perut ibu kita dulu? Jika Anda dulu percaya bahwa kita dulu makan dan minum di perut ibu kita dan tidak buang air di dalamnya, lalu apa kesulitanmu mempercayai bahwa di surga kita akan makan dan minum juga tanpa buang air? Ketiga, pemuda itu menampar sang ateis dengan keras sampai sang ateis marah dan kesakitan. Sambil memegang pipinya, sang ateis pun marah-marah kepada pemuda itu. Tapi pemuda itu menjawab, tanganku ini terlapis kulit, tanganku ini dari tanah, dan pipi Anda juga terbuat dari kulit dari tanah juga. Lalu jika keduanya dari kulit dan tanah, bagaimana Anda bisa kesakitan ketika saya tampar? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama, sebagaimana setan dan api neraka? Sang ateis itu ketiga kalinya terdiam. Sahabat muslim, pemuda tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela atau merendahkan agama kita harus kita hadapi dengan kekerasan. Dia menjawab pertanyaan sang ateis dengan cerdas, sehingga sang ateis tidak mampu berkata-kata lagi atas pertanyaannya. Itulah pemuda yang islami.
pemuda yang berbudi tinggi, berpengetahuan luas, berpikir bebas, tapi tidak liberal, tetap terbingkai manis dalam indahnya akidah. Ada yang berkata bahwa pemuda itu adalah Imam Abu Hanifah. Wallahu alam. Semoga kita semua diberi kecerdasan dan pengetahuan yang luas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.